Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat udara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunnya wahyu yang pertama kali. Surat apa Mas Fadil? Ini banyak yang tahu ini. Itu apa yang Al-Iqra itu? Iqra, ya, Iqra Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang turunnya wahyu yang pertama kali. Dulur El Victor, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bagaimana kekhawatiran Nabi dengan keadaan yang dialami. Karena beliau sering mendengar suara-suara yang memanggil. Walaupun jalan sendiri itu ada beberapa suara yang memanggil, kadang mengucapkan salam, kadang memanggil gitu. Sehingga beliau ini khawatir, apakah saya ini masih normal atau sudah mulai gila. Berarti ini sesuatu yang luar biasa. Jadi berat itu Mas Fadil. Tetapi sang istri yaitu Khadijah ini memang lebih dewasa daripada Nabi, maka beliau selalu berusaha untuk menenangkan Nabi dengan mengatakan, Allah tidak akan pernah melakukan hal itu kepadamu. Wahai putra Abdullah, engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, jujur, selalu menunaikan amanah, dan akhlakmu juga mulia. Pasti yang datang kepadamu itu bukan setan atau jin, tetapi malaikat. Masya Allah. Jadi bisa dibayangkan Mas Bari, bagaimana peran Sayyidatina Khadijah dalam urusan yang sangat agung ini. Jadi beliau menjadi penyemangat bagi Nabi. Ketika Nabi bingung, beliau yang menenangkan. Nah, dulur El Victor, tanda-tanda kenabian itu semakin lama semakin sering muncul. Sementara itu sebagian masyarakat Quraisy masih tenggelam dalam kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting, yaitu senang-senang, foya-foya, dan lain-lain. Dan satu-satunya tradisi yang masih mereka pegang secara turun-temurun adalah mempersembahkan kurban dan sesaji untuk berhala-berhala mereka yang memang tersebar di sekitar Ka'bah. Nah, jika ada seseorang yang terkena musibah, maka ia akan memohon pertolongan kepada berhala-berhala itu dengan cara mempersembahkan hewan kurban. Ini menurut kemampuannya Mas Badi. Kalau orangnya mampu ya unta berapa gitu. Tapi kalau nggak mampu ya paling kambing gitu. Masya Allah. Nah, bulan Ramadan telah tiba. Kemarin kan di tahun ini, di tahun Nabi berusia 40 ini Mas Barid, biasanya Nabi ini berkholwat atau beruzlah itu ya di bulan Ramadan itu. Tetapi mulai kemarin, yaitu di umur ke-40 itu, Nabi sudah mempersiapkan diri bahkan sebelum masuk bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kemarin sudah ditemui oleh malaikat Jibril, tapi belum mendapatkan wahyu. Masya Allah. Nah, sekarang tibalah bulan Ramadan. Seperti biasanya, beliau kemudian beruzlah atau berkholwat. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan, tahun yang kelima setelah renovasi Ka'bah dan setelah kelahiran putrinya yang keempat yaitu Fatimah. Ya betul-betul 4 ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, betul. Yang keempat. Jadi ini adalah tahun yang kelima setelah pemugaran Ka'bah dan setelah kelahiran Fatimah. Nabi kembali beruzlah ke Gua Hira sebagaimana tahun-tahun berikutnya. Jadi ini sudah dilakukan beberapa tahun Mas Bari, minimal 5 tahun ke belakang. Beliau bertafakur, merenung dan berpikir
tentang keagungan Sang Pencipta hingga suatu malam yang penuh berkah. Tiba-tiba terdengar suara yang kuat dan menggema, ya. Seperti suara ini seperti dari berbagai arah, Mas Farid. Seakan-akan suara ini dari berbagai arah. Biasanya orang mendengar suara itu kan hanya satu arah. Tapi ini seperti dari depan ada, dari belakang ada, dan seterusnya. Menggema gitu. Masya Allah. Masya Allah. Sekali lagi suara ini menggema. Seperti dari berbagai arah. Memanggil namanya. Lalu tampaklah sesosok tubuh yang besar, ya, yang diselubungi dengan cahaya, dan cahaya ini menyilaukan, yang tidak hanya memenuhi goa, tetapi juga memenuhi cakrawala langit. Bayangkan, sesosok besar itu mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah. Ya Muhammad, anta Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Maka dengan tubuh menggigil ketakutan, Nabi ini hanya bisa berlutut. Sesosok itu kemudian mengatakan lagi, "Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah." Wahai Muhammad, aku ini adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah. Kalau pada pertemuan yang lalu itu malaikat Jibril hanya mengatakan, "Ya Muhammad, ana Jibril, saya Jibril." Tapi sekarang sudah ditambahi, "Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah." Masya Allah. Lalu diperlihatkanlah sebuah lembaran yang terlipat dari kain sutra dan diperintahkan untuk membacanya. Iqra, bacalah, kata Jibril itu. Iqra, bacalah. Lalu Nabi yang memang tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca itu mengatakan, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Lah, mendengar jawaban Nabi ini, malaikat Jibril kemudian memeluknya dengan pelukan yang sangat erat, sangat kuat. Lalu melepas kembali dan mengatakan, "Iqra, bacalah." Sekali lagi Nabi mengatakan, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Mendengar jawaban yang sama, Jibril kembali memeluk Nabi dengan pelukan yang lebih, ini Mas Baris, lebih erat, ya, lebih kuat. Jadi kali ini pelukannya jauh lebih kuat, sehingga Nabi mengira bahwa saat itu beliau akan mati, akan wafat, karena pelukannya sangat erat, kesulitan nafas. Lalu Jibril kembali berkata, "Iqra, bacalah." Nah, Nabi ini khawatir, Mas Barir, kalau saya jawab seperti tadi, jangan-jangan saya diperkes lagi seperti yang tadi dan lebih erat lagi. Apa jadinya? Maka kemudian Nabi mengatakan, "Apa yang harus aku baca?" Nabi ini kan bingung disuruh baca apa, kan gitu. Tetapi Jibril tetap memeluknya seperti sebelumnya. Lalu beliau membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Masya Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaqa, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang menempel. Alaq itu segumpal darah yang menempel. Jadi janin itu awalnya segumpal darah yang menempel. Jadi bukan bebas gelundung-gelundung gitu ya, tapi menempel di rahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang sangat mulia, yang sangat mulia atau yang termulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam. Qalam itu kalau dibahasakan sederhana ya pensil, ya, alat tulis gitu ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
dan dialah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah. Lalu setelah malaikat Jibril membaca ini, Nabi kemudian menurunkan seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sekali lagi, persis seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masyaallah, sadaqallahul adzim. Nah, setelah ayat-ayat itu diturunkan Nabi, Mas Barir, ayat-ayat itu membekas di dalam hati Nabi, membekas di dalam hati Nabi, seperti terukir dengan cahaya di dalam hati Nabi itu. Seakan-akan di sini membekas dan sangat mudah untuk dilafalkan kembali, karena di sini sudah ada rekamannya. Masya Allah. Ini jadi, ini kalau dalam bahasa komputer, Mas Barir, itu langsung di-convert. Bisa dibayangkan ya? Sebab Al-Quran itu dulunya bukan bahasa manusia, tapi bahasa ilahi. Nah, bahasa ilahi ini kalau langsung diturunkan ke manusia, bingung. Maka kemudian perlu di-convert. Nah, Nabi mendapatkan wahyu itu ya kira-kira begitu, Mas Bayu. Convert gitu. Jadi bukan lewat telinga atau lewat apa. Iya benar, ini ada bacaan lewat telinga. Tetapi wahyu itu bukan hanya lewat telinga, tapi langsung masuk ke dalam hati Nabi. Seperti kita ngopi file gitu ya, langsung set, pindah. Masya Allah. Dengan demikian Muhammad telah resmi menjadi utusan Allah. Muhammad Rasulullah, anta Rasulullah, kata malaikat Jibril. Muhammad sekarang adalah Rasulullah. Dan Allah telah memenuhi hati Nabi Muhammad dengan keimanan dan cahaya kenabian. Jadi Allah memilihnya sebagai manusia terakhir yang mengemban misi kerasulan bagi seluruh manusia dan seluruh alam. Dan ini merupakan realisasi daripada doa Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan dulunya di Palestina kehidupannya. Kemudian oleh Allah disuruh pindah untuk mengungsikan putranya dengan istrinya ke Mekah itu, di Mekah itu. Nah, di saat di Mekah itulah Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Masya Allah. Wahai Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul. Wab'ats fihim, wab'ats dan utuslah fihim kepadanya rasulan, seorang rasul, minhum dari mereka, dari golongan mereka. Yatslu yang dia itu membacakan, alaihim atas mereka, ayatika ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum dan dia mengajari atau mengajarkan Alkitab kitab, wal hikmah dan hikmah. Nah, hikmah di sini para ulama sepakat bahwa hikmah ini hadis. Jadi kalau kitab itu Al-Quran, kalau hikmah itu hadis. Wa yuzakkihim dan mensucikan bagi mereka. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, al-azizu maha perkasa, al-hakimu maha bijaksana. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah berdoa, semoga di tanah itu, tanah yang tandus itu, biwadin ghairi dijar'in, yang kata Quran, tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tetapi Nabi Ibrahim disuruh mengungsikan putra dan istrinya di situ. Maka kemudian inilah doa Nabi Ibrahim agar supaya tanah itu, sebelum ini ada doa lagi, Mas Bari, sebelum ini, tapi nanti terlalu lama. Nah, setelah itu kemudian baru doa yang ini. Jadi tanah itu tanah yang tandus, tapi diberkahi, minta diberkahi dan bisa mendatangkan buah-buahan walaupun tanahnya tandus. Lalu doa ini, Masya Allah. Jadi sekali lagi, diutusnya Muhammad Rasulullah adalah
salah satu daripada berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi ini turunan yang ke-30 Mas Farid. Turunan yang ke-30 dari Nabi Ibrahim. Kalau Ishak itu ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu keturunan Ishak semuanya. Oh iya. Ya. Nah, Ismail ini belum ada nabi. Sampai akhirnya muncul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu alasan juga Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad. Iya betul. Karena bukan dari golongan mereka. Dari golongan Ismail, dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ishak. Masya Allah. Nah, dulur Victor, kita tinggalkan sejenak Nabi yang sedang diselimuti ketakutan. Sekarang mari kita ikuti Khadijah yang menunggu di rumah sambil berharap-harap cemas. Suaminya kok tidak pulang-pulang gitu. Setelah melewati batas waktu yang diperkirakan sudah pulang, Mas Farid, Khadijah ini karena khawatir kemudian mengutus beberapa orang, bayangkan beberapa orang, bukan satu orang, tapi beberapa orang, untuk menjemput suaminya. Barangkali di gua pas semaput atau gimana gitu ya, dijemput supaya bisa diajak pulang. Jadi Khadijah menyuruh beberapa orang untuk menjemput Nabi karena takut terjadi sesuatu. Tetapi sesampainya di gua, orang-orang yang disuruh Khadijah ini tidak menemukan Nabi. Mereka kemudian beranggapan bahwa Nabi ini sudah pulang tapi belum sampai rumah. Biasanya Nabi sebelum ke rumah itu mampir ke Ka'bah, Mas Bari, yaitu untuk tawaf. Jadi dari manapun orang-orang Mekah itu datang, tidak masuk rumah dulu tetapi tawaf dulu, termasuk Nabi, baik itu perjalanan dagang maupun perjalanan yang lain. Nah, ternyata setelah mereka menuju Ka'bah dan sampai ke Ka'bah, ternyata mereka juga tidak menemukan Nabi. Lalu mereka lapor kepada Sayyidatina Khadijah. Masya Allah. Jadi rasa kekhawatirannya semakin bertambah. Nah, dalam suasana tegang itu tiba-tiba Nabi datang dengan wajah yang ketakutan. Tubuhnya gemetar, menggigil. Lalu beliau mengatakan, Zamiluni, selimuti aku. Masya Allah. Lalu Khadijah segera mendekapnya, kemudian mengambil selimut, diajak ke babaringan, kemudian diselimuti. Jadi sentuhan Khadijah ini mampu menghilangkan sebagian dari rasa takut itu, kecemasan itu. Lagi-lagi Nabi mengutarakan kekhawatirannya bahwa apa yang dialami itu adalah ilusi yang biasa dialami oleh tukang-tukang sihir atau dukun sebelumnya. Atau kalau tidak ilusi, ya barangkali ini merupakan tanda-tanda kegilaan. Oh ya, halusinasi. Iya. Masa ada makhluk, belum pernah beliau lihat makhluk kok besar sebesar itu. Masya Allah. Suaranya juga luar biasa. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi. Tetapi dengan cepat Khadijah kemudian mendekap lagi suaminya, lalu mengatakan, tidak mungkin. Aku memohon agar Allah melindungimu dari semua itu. Aku mohon agar Allah melindungimu dari semua itu. Allah tidak mungkin melakukan hal itu padamu karena engkau adalah orang yang jujur, terpercaya, berakhlak mulia, dan suka menyambung silaturahim. Masya Allah. Jadi ucapan ini sudah diulang-ulang Sayyidatina Khadijah sudah beberapa kali, Mas Bari, untuk supaya suaminya menjadi tenang. Masya Allah. Jadi ucapan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ucapan ini disampaikan Khadijah sudah beberapa kali. Bahkan ketika waktu pertama itu yang hanya mengatakan saya Jibril ya Muhammad, saya Jibril, itu juga sudah diucapkan. Khadijah lalu bertanya, apa yang engkau lihat? Apakah engkau melihat sesuatu? Lalu Nabi mulai bercerita tentang sesosok makhluk yang mengaku Jibril,
kemudian memerintahkan beliau untuk membaca. Lalu Jibril memeluknya dengan kuat, sehingga beliau mengira bahwa malaikat Jibril ini akan merekes sampai penyet, sampai penyet, sampai mati. Kemudian bagaimana wahyu itu dibacakan sehingga membekas di dalam hatinya, seakan-akan diukir dengan cahaya. Masya Allah. Nah, ketika bercerita itu Nabi kembali menggigil, Mas Farid, mengingat kejadian yang baru saja beliau alami. Jadi masih dicekam ketakutan, sehingga keringat dinginnya kemudian kembali mengalir dari tubuhnya. Masya Allah, betapa beratnya itu, Mas Farid. Lalu Khadijah bertanya, lalu mengapa engkau pulang telat? Mengapa engkau pulang terlambat? Lalu Nabi melanjutkan ceritanya, Mas Farid. Setelah aku keluar dari gua dan sampai ke tengah-tengah bukit, terdengar suara dari langit yang berkata, wahai Muhammad, engkau utusan Allah dan akulah Jibril. Diulang lagi perkataan Jibril. Lalu aku angkat wajahku ke arah langit, maka sesosok yang mengaku Jibril itu berada di sana dengan wujud seorang laki-laki. Masya Allah. Ia kembali berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Masya Allah. Tubuhku menggigil, kata Nabi, lemas, tidak kuasa bergerak. Setiap aku memalingkan wajahku ke arah yang lain, saat itu pula terlihat olehku malaikat Jibril. Saya memalingkan wajah ke arah selatan, ke utara, ke barat, semuanya ada Jibril. Masya Allah. Jadi berada di ufuk timur dan barat. Ya memang malaikat Jibril itu kalau dikisahkan di kitab-kitab Dakwah itu yang baru. Malaikat Jibril ini punya sayap. Kemudian sayap itu kan punya ini ya, apa namanya? Bulu ya, bulu. Bulu kan banyak kalau burung punya bulu itu. Nah, bulunya yang satu itu aja itu cukup untuk menutupi bumi ini. Bayangkan ini. Bulunya satu saja. Bayangkan sebesar apa itu kan gitu. Masya Allah. Nah, aku baru bisa pulang atau bisa bergerak setelah Jibril menghilang. Dan aku merasa bahwa aku tidak akan mampu menghadapi urusan sebesar ini. Terlalu berat wahyu yang aku terima ini. Masya Allah. Jadi inilah yang dirasakan Nabi ketika menerima tugas kerasulan. Sungguh sangat berat. Lah kok ada orang yang ingin menjadi nabi, ingin menjadi rasul, dipikir enak, Masya Allah, sangat berat, luar biasa. Sekali lagi sungguh sangat berat. Jadi kalau mereka paham bahwa nabi itu berat, nggak mungkin ada orang yang ingin menjadi nabi atau rasul itu, nggak mungkin. Dipilih oleh Allah siapa yang kira-kira mampu. Jadi kalau dianalogikan begini, Mas Farid, ada seorang tukang sapu di sebuah perusahaan, yang perusahaan itu diambang bangkrut, hutangnya menggunung, triliunan mungkin. Tiba-tiba tukang sapu itu harus mau diangkat menjadi direktur utama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika dia tidak mau, maka dia akan mati dan dibunuh. Masya Allah. Jadi ini gambaran bagaimana Nabi merasakan, kalau saya ini memang benar-benar Rasul, lalu apa yang saya bisa perbuat untuk umatku? Apakah mereka akan mau dengan ajakanku? Kira-kira begitu yang dipikirkan oleh Nabi. Jadi sangat berat, bagaikan seorang tukang sapu di sebuah perusahaan yang bangkrut, utangnya triliunan, kemudian dia harus mau menjadi direktur utama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira begitu bobroknya orang-orang Mekah pada waktu itu.
Nah, dulur-dulur El Victor, setelah mendengar semua cerita dari Nabi itu, Sayyidatina Khadijah kembali mengulang kalimatnya, tetapi agak sedikit berbeda. Bergembiralah engkau wahai suamiku, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkau adalah orang yang rajin silaturahim, engkau adalah orang yang jujur dan selalu menunaikan amanah. Engkau tanggung keluarga-keluarga yang kekurangan. Bahkan engkau juga menjamu tamu, dan engkau juga membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Masya Allah. Jadi demi menenangkan sang suami, sekali lagi kalimat ini diulang-ulang terus, sehingga Nabi menjadi lebih tenang. Akhirnya kemudian bisa tidur. Masya Allah, bisa tidur. Lalu dengan lembut Khadijah ini menyelimuti beliau, terus ditunggui sampai tidur Nabi ini angker, terlelap ya. Sampai kira-kira ditinggal nggak bangun gitu. Nah, setelah melihat Nabi terlelap, Sayyidatina Khadijah ini kemudian berkemas untuk berangkat ke rumah sepupunya. Siapa kemarin sepupunya? Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal yang saat itu usianya sudah tua renta, Mas Bari. Penglihatannya sudah tidak normal, sudah tidak bisa melihat. Lalu Khadijah menceritakan pengalaman sang suami kepada Waraqah. Masya Allah. Mendengar kisah itu, Waraqah ini hampir meloncat, Mas Bari. Saking senengnya, gembira, hampir meloncat. Kira-kira begitu ya. Karena ditunggu. Iya, betul. Jadi Waraqah ini kemudian bangkit lalu berkata, Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Jika engkau percaya kepadaku wahai Khadijah, sungguh Muhammad telah didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling agung yang pernah mendatangi Musa alaihissalam. Jadi Waraqah ini pengagum Nabi Musa, padahal dia ini Nasrani. Nasrani kan seharusnya pengagum Nabi Isa, tapi dia lebih mengagumi Musa alaihissalam. Sehingga beliau mengatakan, sungguh Muhammad telah didatangi oleh malaikat yang paling agung yang pernah mendatangi Musa alaihissalam. Katakanlah kepadanya agar apapun yang terjadi, dia tetap bertahan bagaimanapun beratnya. Baik nanti ketika berdakwah, ini yang paling penting ketika berdakwah, Mas Fahri. Betapapun beratnya maka tetaplah bertahan. Masya Allah, ini pesan daripada Waraqah kepada Khadijah supaya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Maka Khadijah kemudian dengan riang, senang ini mendapat penguatan dari Waraqah, lalu segera cepat-cepat pulang agar bisa bercerita kepada suaminya, supaya Nabi lebih tenang lagi. Masya Allah. Dulur El Victor, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.